Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bisa mengikuti acara belajar mengenai agama pada kesempatan ini. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, seperti kita ketahui bahwa hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Dan jika tiba saatnya kita akan kembali ke hadrat ilahi Rabbi untuk menghadapnya, dan kita akan dipertanyakan mengenai aktivitas kita selama di dunia, apakah banyak yang kurang bagus atau banyak yang bagus, dan itu nanti di akhirat akan ditimbang, akan ditimbang kebaikan dan keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan bisa masuk surga. Tapi kalau keburukan kita jauh lebih banyak, maka kita nanti akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini termasuk golongan ahli surga, Jannatun Naim. Karena bagaimanapun juga bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar sekali. Hidup yang fana, sedangkan di akhirat adalah hidup selama-lamanya. Hidup yang tiada batas. Justru karena itu, selama kita hidup, kita harus memanfaatkan usia kita ini untuk berbuat kebajikan-kebajikan. Do your best. Kerjakanlah yang terbaik. Jadi selama kita masih hidup, kita mengerjakan yang terbaik. Selagi masih anak-anak, memang kita belum dibebani dosa. Kalau kita belum dewasa, belum balik, kita tidak dibebani dosa. Tapi pada saat itulah kita harus mulai belajar, banyak membaca, termasuk sekolah yang formal, sekolah SD, SMP, SMA, sudah remaja, sampai nanti masuk perguruan tinggi kalau memang memungkinkan. Tapi yang penting adalah kita harus belajar dan belajar. Dan salah satu yang paling penting ingin saya sampaikan di sini adalah, walaupun kita belajar di perguruan tinggi manapun, di pendidikan tinggi manapun, ataupun di sekolah manapun, yang penting pendidikan agama juga harus kita ikuti. Artinya kita harus belajar mengenai agama, karena belajar agama itu sangat penting supaya kita bisa menjalankan agama itu dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mempunyai ilmu agama, tentu bagaimana kita akan bisa beramal dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi manusia yang berkualitas, menjadi muslim yang berkualitas. Jadi untuk itu kita perlu belajar agama, walaupun kita misalnya mau menjadi dokter, mau menjadi pengacara, mau menjadi ahli hukum, menjadi ahli ekonomi, dan ahli politik, dan lain sebagainya. Yang penting harus juga dibarengi dengan ilmu agama. Dan juga kepada orang tua, saya juga menganjurkan kalau ada anaknya lebih dari satu misalnya, masukkanlah salah satu di antara mereka ke sekolah agama untuk mempelajari agama itu. Jangan semuanya nanti ke sekolah umum, tidak ada satupun yang masuk ke pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini juga penting bagi kita, supaya agama kita ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa saat sekarang ini banyak yang mengaku muslim, tapi
tidak menjalankan ajaran agama itu dengan benar. Dan kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu apa sebetulnya yang mereka harus lakukan dan apakah yang mereka lakukan itu benar ya, apakah yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan ajaran agama. Jadi untuk itu perlulah kita belajar agama dengan baik dan benar. Untuk itu kita perlu belajar di sekolah-sekolah ya, baik sekolah SD ada pendidikan agamanya, setiap minggu pasti ada pelajaran agama ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang penting walaupun itu pelajaran agama, bukan pelajaran matematik dan sebagainya, kita harus fokus ya, kita harus serius belajar ilmu agama yang diajarkan oleh guru-guru agama. Begitu juga nanti di SMP, setiap minggu ada itu pendidikan agama. Begitu juga nanti di SMA ada pendidikan agama. Dan di perguruan tinggi paling tidak 1 kali masuk ya, atau 2 SKS akan ada pendidikan agama. Itu adalah pendidikan agama yang bersifat formal. Tapi di samping itu juga akan ada pendidikan agama yang sifatnya tidak formal. Misalnya ceramah-ceramah agama. Ini perlu kita ikuti ya. Baik ceramah agama di TV, ceramah agama yang ada di media sosial, atau ceramah agama yang diadakan di forum-forum tertentu di desa-desa, di kampung-kampung ataupun di kota-kota besar dan sebagainya itu. Jadi itu penting. Di samping kita juga bisa belajar dari buku-buku ya. Jadi buku-buku agama juga perlu dibaca supaya kita bisa mendalami ilmu agama itu secara baik dan benar. Karena saya melihat bahwa belakangan ini banyak daripada warga muslim itu yang kurang paham mengenai agamanya sendiri, terutama ilmu-ilmu yang dasar ya, ilmu-ilmu yang dasar tidak diketahuinya. Misalnya baru-baru ini ada suatu kegiatan di kampus ya, seorang ustadz menanya kepada seorang mahasiswa pada suatu forum mengenai pertanyaannya diserahkan kepada mahasiswa itu, dan mahasiswa sendiri memilih adalah mengenai rukun Islam. Dan ketika dia diminta menjelaskan rukun Islam, dia sendiri pun tidak mengerti, tidak bisa memahami, tidak bisa memaparkan apa itu sebetulnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Jumlah rukun Islam pun dia tidak tahu ya, tidak artinya samar-samar. Begitu juga rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, 4, dan yang kelima. Itu kan 5 rukun Islam itu. Hampir sebetulnya dia itu tidak paham, apalagi mendalaminya ya. Jadi misalnya kalau rukun Islam pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana mengenai 2 kalimat syahadat itu? Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Bagaimana mengenai sholat itu ya, bagaimana pelaksanaannya dengan baik dan benar. Begitu juga mengenai puasa Ramadan yang rukun Islam yang ketiga. Begitu juga nanti mengenai zakat, tentu banyak yang tidak tahu. Dan yang kelima apalagi ya, yaitu mengenai naik haji. Jadi saya rasa kita ini walaupun kita tidak harus menjadi ustadz, tidak menjadi ulama, tidak menjadi sarjana agama, kita hanya sarjana biasa, ataupun mungkin pendidikannya hanya sampai SMA, atau mungkin ya tidak sampai tamat SD misalnya, tapi kita juga harus belajar agama itu. Kalau nggak bisa melalui sekolah yang formal, tentu lebih bagus kita bisa belajar mengenai agama ini di majelis-majelis taklim. Rajinlah kita mengikuti pengajian di masjid-masjid yang gratis ya, biasanya gratis itu, tidak bayar, pada waktu-waktu yang ditentukan ya, biasanya sekali seminggu. Jadi dengan demikian kita banyak mengetahui tentang Islam itu sendiri ya. Dan juga misalnya pada hari Jumat ya, jadi sholat Jumat jangan ditinggalkan, dan pada waktu
khatib berkhutbah, kita mendengarkan betul-betul apa isi khutbahnya itu. Isi khutbahnya itu pada dasarnya adalah ilmu-ilmu agama yang penting kita ketahui. Jadi jangan kita ngantuk, jangan tidur dan sebagainya itu. Kita mendengarkan dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan pelajaran dari khutbah Jumat tersebut. Jadi kita harus menggunakan kesempatan di mana saja supaya mendapatkan ilmu agama itu dengan benar. Walaupun kita tidak berkeinginan menjadi sarjana, tapi kita harus mengetahui ilmu agama itu. Ya, kita harus mengetahui ilmu agama, karena kalau tidak tahu ilmu agama itu, bagaimana kita bisa menjalankan agama itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita harus mempunyai kualitas yang bagus. Sebagai muslim, kita harus mempunyai kualitas yang bagus. Baik muslimin maupun muslimat, mukminin dan mukminat, marilah sama-sama kita belajar ilmu agama itu. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, supaya kita ini saling mengingatkan, ya, bahwa ilmu agama itu sangat penting dipelajari untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibadah-ibadah dengan baik dan benar, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong kepada ahli surga. Mudah-mudahan siapa yang mendengarkan pembicaraan saya ini bisa mudah-mudahan mendapatkan ahli yang menjadi ahli surga Jannatun Naim, dan tidak tergolong kepada orang-orang yang akan masuk api neraka, dan mudah-mudahan mendapat rezeki, ya, selama di dunia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, karena ini saya rasa yang paling penting disampaikan secara terus-menerus, ya. Mudah-mudahan mendapat perhatian daripada pendengar semuanya, dan kalau ada kekurangan di sana sini, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.